Assalamualaikum. Jadi kali ini aku abis beli toples set gitu loh. Dia buat penyimpanan bahan-bahan ya kayak food container gitu. Nah, aku beli yang mereknya Kalista karena sebelumnya aku juga udah sempet pakai yang Kalista dan aku suka. Terus aku beli sekarang yang warna putih karena kan sebelumnya aku pengen beli yang mahal itu ya, cuma kayaknya nggak sanggup dan ukurannya tuh kecil gitu. Akhirnya aku beli yang ini. Aku belinya pas lagi flash sale, jadi harganya dari 59.000 jadi 55.000 aja. Terus dari satu set ini dia udah ada 12 pieces dari 4 ukuran, jadi ada 33, yang 650-nya 3, 800, 1500 sama 2000 mili. Nah, dari Kalista ini sendiri, dia itu spesifikasinya udah BPA free, terus dia juga bisa dipakai di microwave, terus di freezer, bisa juga di dishwasher, terus dia juga PP5 dan dia gampang dibawa sih katanya. Tapi kalau dibandingin sama punya aku yang kemarin, yang ini tuh lebih erat gitu loh tutupnya. Jadi kayaknya lebih bagus yang ini daripada yang kemarin. Jadi menurut aku bahan-bahan jadi lebih awet sih. Sambil nunggu toplesnya kering setelah dicuci tadi, aku mau ke pasar dulu nih, karena kebetulan bahan-bahan aku udah pada habis, dan emang lagi jadwalnya buat belanja ke pasar sih. Ini tadi 5.000, 6.000, sekarang 7. Ini yang 5, jadi ini 3 yang keluarganya 2, terus yang satu bapaknya 2. Nanti kembalinya kakaknya. Biasanya, begitu aku nyampe rumah, aku selalu hitung sisa uang yang aku bawa tadi. Terus aku hitung lah berapa yang kepake dan aku tulis dulu di buku catatan aku. Jadi biar aku nggak lupa dan biar pembukuannya lebih jelas. Cuma ternyata ini nggak kerekam, guys. Nah, di sini biasanya tuh ya, aku kalau misalnya abis belanja, aku langsung masukin aja tuh ke dalam kotak, terus aku langsung masukin ke kulkas. Jadi aku nggak cuci dulu, nanti pas mau masak baru dicuci, kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya berarti aku juga ngebekuin kuman-kumannya, gitu nggak sih? Nah, setelah aku cari tahu, ternyata bahan-bahan kayak misalnya cabai atau yang lain-lain, itu bisa kok dicuci dulu, terus dikeringin, dan itu nggak akan busuk selama di kulkas. Yang penting nanti tisunya rajin diganti aja. Nah, akhirnya sekarang aku mulai bersih-bersih soal makanan, karena kayaknya emang kalau dibayangin tuh kayak gimana ya? Dari pasar kita nggak tahu tuh dari mana itu bahannya, terus tiba-tiba kayak ya udah nyampe rumah terus langsung masuk kulkas aja gitu, dan udah berhari-hari nanti baru dicuci. Nah, sekarang untuk bahan-bahan yang ada, aku selalu cuci dulu. Bahkan untuk bahan-bahan yang ada di kulkas, yang aku udah beli dari kemarin-kemarin, itu aku cuci dulu semuanya. Dan aku sortir bahan-bahan yang bagus sama yang udah nggak bagus. Terus nanti kotak-kotaknya aku pakai yang baru deh. Jadi biar seragam dan kayak lebih enak gitu loh liatnya. Jadi kalau masak tuh jadi lebih semangat gitu. By the way, ini adalah pemburuan aku beli rawit 28.000 dari beberapa tempat. Karena emang lagi susah dan ternyata lagi mahal banget, guys. Nggak cuma minyak. Oh iya, karena
takut durasi videonya terlalu panjang, jadi sebelumnya aku udah pretelin dulu tuh tangkai cabai rawit, cabai merah, terus bawang-bawangan juga udah aku buka dulu, terus daun-daunan juga aku udah petikin dulu. Terus sekarang tinggal cuci-cuci aja sih. Nah sekarang buat cabai itu aku keringin rada lama sih, karena takutnya emang dia kan gampang busuk ya, jadi emang harus bener-bener kering. Makanya aku cuci duluan biar nanti buat ngeringinnya jadi lebih lama gitu loh waktunya. Terus aku beli tomat, dan aku juga ngambil tomat yang dari kulkas. Itu tomat tahu minggu kemarin atau kapan. Nah sekarang aku cuci dulu semuanya, terus nanti baru aku keringin dan aku masukin di satu wadah. Sebenarnya aku mulai sadar itu berawal dari tomat sih, karena emang aku tuh bukan pecinta tomat. Jadi aku pakai tomat tuh kalau misalnya lagi masak sambel, itu doang sih. Kalau nggak ya pasak-pasak apa gitu. Kalau misalnya emang nggak perlu tomat ya udah aku nggak pakai. Sampai akhirnya dia rada-rada bonyok dan rada pecah gitu loh. Nah terus kepikiran nih, wah kalau kayak gini nggak dicuci ya udah kuman-kumannya tuh pada masuk, kayak tanah atau apa segala macamnya tuh masuk, dan aku nggak tahu. Sebenarnya aku bingung sendiri sih, entah sejak kapan aku tuh ngerasa kayak, kok aku jadi sok bersih gini sih gitu. Karena mungkin aku udah ngejalanin sendiri, aku udah kayak gimana ya, ya masak tuh udah jadi kayak kewajiban gitu loh. Kalau kayak dulu kan waktu ngekos ya udah makan sendiri, terus kayak kalau misalnya beli bahan nggak sebanyak ini gitu kan. Jadi tuh kulkas kosan ya udah belanja langsung masuk gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kayak gimana ya, nanti kalau misalnya nggak dicuci malah jadi kayak gini, kalau misalnya kayak gini ya udah konsekuensinya apa, kayak gitu. Terus jadi kayak panjang gitu pikirannya. Mungkin karena sekarang aku tanggung jawab buat masakin suami aku juga kali ya. Jadi kalau dulu itu kan ya udah kalau masak, kalau enggak ya udah nggak apa-apa beli di luar gitu kan. Kalau sekarang ya emang mau nggak mau harus masak, kalau enggak ya udah nggak bisa nabung gitu kan. Nah jadi tuh kayak makin terbiasa buat masak, beli bahan, apa-apa segala macam. Jadi kayak kebuka gitu loh. Ya nggak sih? Apa aku doang nih yang ngerasa kayak gini nih? Oh iya, buat buncisnya aku udah bersihin dulu nih sebelumnya. Yang ujung-ujungnya itu loh, terus sama apa sih talinya atau apa sih itu namanya, pinggirannya itu juga udah aku bersihin dulu, jadi aku tinggal cuci. Dan ini pastiin semuanya tuh bener-bener kering. Terus tiap 2 atau 3 hari sekali tisunya aku ganti biar si buncisnya jadi lebih tahan lama. Terus buat kangkung, aku juga udah pretelin, terus aku juga udah cuci tadi. Jadi buat ngeringinnya jadi lebih lama juga, sama kayak cabe. Karena kan kalau kangkung dia cepet busuk ya, kalau apalagi kalau misalnya lagi basah gitu. Nah, kalau kangkung sama toge itu kan gampang busuk ya dibandingin sama siam ataupun sayur-sayuran lain gitu kan. Jadi untuk siasatinnya aku masak di awal-awal nih. Misalnya aku belanjanya hari Minggu. Terus hari Senin aku masak kangkung, besoknya toge, besoknya kangkung lagi, besoknya toge lagi gitu. Jadi bahan-bahannya tuh kayak kemasaknya tuh jadi masih fresh gitu. Nah besokannya baru deh yang lain, entah labu siam ataupun bunga kol atau yang lain-lain gitu. Setelah sekian lama WFH, terus aku juga udah jarang keluar kalau misalnya nggak penting-penting banget. Aku jadi sering lihat situs belanja online, tapi bukan buat belanja barang, malah kayak belanja makanan beku, kayak sayur, itu tuh kayak, ya kan sekarang udah banyak banget ya yang online ya, jadi tuh sering banget tuh ngecek-ngecekin itu. Dan akhirnya kemarin aku lihat Traveloka, dia lagi promo besar-besaran karena dia lagi ulang tahun. Potongannya sampai di 70.000, tapi minimal ordernya itu 100.000. Jadi aku kalap tuh sampai beli nugget, karage, semuanya aku beli. Dan aku dapat potongan di 70.000. Kan lumayan banget nggak sih?
Jadi pas belanja bulanan nanti aku nggak perlu beli karage atau nugget lagi. Karena biasanya kan kalau belanja bulanan aku tuh cuma beli nugget satu, kalau nggak karage satu. Nggak dua-duanya. Kalau sekarang kan ya lumayan ya. Potongannya sampai 70.000 gitu loh. Nah, ini aku beli minyaknya pas masih harga 28.000. Tapi beberapa hari belakangan ini tuh ternyata subsidi udah dicabut. Jadi aku sempat kemarin udah beli harganya 50.000 2 liternya. Ya ampun, kayak nangis gitu gak sih pas beli? Ya Allah, kok kayaknya lebih mahalan harga minyak daripada harga paket data gitu. Jadi kayak harus muter otak lagi gitu. Gimana caranya supaya bisa masak nggak pakai minyak? Ya ngambil positifnya aja sih. Mungkin kita disuruh buat hidup sehat tanpa minyak-minyak gitu nggak sih? Dan akhirnya list yang aku udah tulis dari lama aku putusin buat mempercepat buat beli air fryer. Ini karena satu dan lain hal dan memang keadaannya sangat mendesak, guys. Jadi aku kemarin udah beli, dapat promo juga, potongan 100.000 lumayan. Dan sekarang udah di jalan sih. Harusnya sih nyampe hari ini, tapi ya udahlah, kalau misalnya udah nyampe nanti aku review ya. Ya udah, kalau gitu videonya sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum.